Dari balik tirai gelap dunia militer modern, ada satu nama yang selalu membuat analis barat terdiam. Iskander M. Rudal, balistik taktis Rusia ini bukan hanya alat tempur, ia adalah simbol perubahan besar dalam seni peperangan jarak menengah. Setiap kali laporan intelijen NATO menangkap pergerakan kendaraan peluncur Iskander, para komandan langsung mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan kemana rudal ini akan diarahkan, seberapa cepat ia akan menghantam, dan berapa besar kerusakan yang akan ditinggalkan. Sejak pertama kali digunakan Rusia di beberapa operasi militer skala terbatas, hingga kini dalam perang Ukraina, Iskander M menjadi pembuka jalur yang mampu menghancurkan radar, depot amunisi, fasilitas energi, hingga markas komando hanya dalam hitungan menit. Barat tidak hanya melihatnya sebagai ancaman fisik, tetapi ancaman yang mampu mengubah dinamika perang secara total, memaksa pasukan musuh tidak pernah merasa aman, bahkan di wilayah yang dianggap jauh dari garis depan. Inilah fase baru peperangan, di mana kecepatan dan presisi saling bersatu dalam sebuah ancaman yang tak pernah bisa diprediksi. Apa yang membuat Iskander M menjadi senjata yang begitu ditakuti Barat? Jawabannya bukan hanya satu, tetapi kombinasi fitur yang hampir tidak dimiliki rudal taktis lain di dunia. Iskander M tidak menggunakan lintasan parabola standar. Ia terbang rendah, melakukan manuver mendadak, dan mengubah arah seperti pesawat tempur mini di langit. Radar Barat kesulitan membaca lintasannya. Sistem Patriot PAC-3 yang selama ini digadang sebagai tameng terbaik Amerika pun kesulitan mengunci rudal ini, bahkan terkadang salah membaca arah datangnya. Pada fase terminal, ketika rudal ini turun dengan sudut tajam dan kecepatan hampir Mach 7, waktu reaksi pertahanan udara hanya sekitar 10-15 detik. Tidak banyak sistem di dunia yang mampu menembak jatuh target secepat dan seagresif ini. Setiap kali Iskander mendekat, Patriot harus membuat keputusan cepat, dan kesalahan sedikit saja sudah cukup untuk membiarkan rudal itu menghantam target kritis. Ketakutan Barat semakin besar ketika beberapa laporan OSINT menunjukkan bahwa Rusia telah meningkatkan sistem navigasi dan manuver terminal rudal ini pada versi terbaru. Tidak seperti rudal-rudal era lama yang hanya mengandalkan kekuatan hulu ledak besar, Iskander M membawa filosofi berbeda. Ketepatan adalah segalanya. Dengan akurasi sekitar 5-7 meter CEP, ia tidak hanya menghancurkan area besar, tetapi memilih target yang dianggap paling penting. Sebuah depot amunisi bisa lenyap dalam sekejap, sebuah radar bisa dilumpuhkan hanya dengan satu rudal, dan sebuah gedung markas yang menjadi otak operasi batalion dapat hilang tanpa sisa. Lebih menakutkan lagi adalah fleksibilitas hulu ledaknya. Dari fragmentasi anti-personel, termobarik, hingga varian anti-bunker yang mampu menembus struktur beton tebal. Dalam skenario ekstrem, rudal ini bahkan bisa membawa hulu ledak nuklir taktis kecil. Bagi Barat, kemampuan multi hulu ledak ini berarti satu peluncur Iskander M bisa mengubah seluruh dinamika medan tempur dalam hitungan menit tanpa membutuhkan dukungan serangan udara atau artileri tambahan. Rudal ini berdiri sebagai simbol serangan presisi Rusia yang mematikan, dan itulah yang membuatnya mendapat reputasi sebagai pemukul pertama yang menentukan arah perang. Satu hal yang membuat Barat semakin gelisah adalah bagaimana sistem Iskander M dioperasikan. Ia diluncurkan dari kendaraan TEL, transporter erector launcher, yang sangat mobile, mampu bergerak cepat di medan hutan, dataran terbuka, hingga jalan raya sipil. Dalam 10 menit setelah meluncurkan satu rudal, kendaraan peluncur ini sudah dapat berpindah lokasi puluhan kilometer untuk menghindari serangan balasan. Inilah yang membuat Iskander disebut rudal hantu, datang dari kegelapan, menghantam target, dan menghilang sebelum musuh sempat mendeteksi unit peluncurnya. Bagi NATO, kemampuan mobilitas ini adalah mimpi buruk. Bahkan, drone pengintai yang digunakan untuk mencari unit Iskander seringkali terlambat beberapa jam atau hari karena kendaraan tersebut dilengkapi dengan kamuflase optik dan elektronik.
Ini berarti satu unit Iskander dapat tetap beroperasi berbulan-bulan tanpa pernah tertangkap. Sistem ini tidak dirancang untuk tampil mencolok. Ia dirancang untuk menyerang, bersembunyi, dan menyerang lagi. Ketakutan terbesar Barat bukan hanya pada teknologi canggih Iskander M, tetapi pada efek psikologis yang diciptakannya. Ukraina, misalnya, harus mengubah seluruh strategi pertahanannya hanya karena kehadiran rudal ini. Markas komando tidak bisa lagi ditempatkan di satu lokasi selama lebih dari beberapa jam. Sistem pertahanan udara harus bergerak terus-menerus. Depot amunisi harus ditempatkan semakin jauh ke barat, bahkan di kota-kota yang sebelumnya dianggap aman. Semua ini membatasi kemampuan Ukraina dalam melakukan serangan balasan besar. Bagi Barat, setiap kali Rusia meluncurkan Iskander, mereka melihat ujung dari doktrin baru, bahwa Rusia mampu memulai operasi besar kapan saja, menghancurkan struktur vital musuh dalam hitungan menit, dan segera melanjutkan operasi darat. Ketakutan ini berdampak langsung pada cara mereka mendukung Ukraina dan membuat banyak negara Barat mempertimbangkan ulang risiko eskalasi. Selama Perang Ukraina, penggunaan Iskander M bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi demonstrasi langsung bahwa rudal ini bekerja persis seperti yang ditakuti Barat. Serangan terhadap radar Patriot di Kiev, penghancuran depot amunisi besar di Kramatorsk, dan serangan presisi terhadap fasilitas energi di Zaporizhia memperlihatkan betapa efektifnya rudal ini. Beberapa rekaman OSINT menunjukkan bagaimana rudal Iskander M menukik dari langit dengan kecepatan luar biasa, menghindari intercept, dan menghancurkan target tanpa penyimpangan signifikan. Dunia militer Barat menyadari satu hal: jika Rusia dapat terus memproduksi Iskander dalam jumlah besar, maka pertahanan Ukraina akan semakin rapuh. Dan lebih berbahaya lagi, doktrin penggunaan Iskander dapat diperluas ke konflik lain jika strategi global Rusia membutuhkannya. Ketakutan Barat terhadap Iskander M bukanlah propaganda. Ini adalah ketakutan yang dibangun dari fakta-fakta teknis, pengalaman lapangan, dan analisis strategis yang mendalam. Rudal ini memiliki kecepatan hampir hipersonik, akurasi tinggi, mobilitas luar biasa, dan kemampuan manuver terminal yang membuatnya nyaris mustahil dicegat. Ia dirancang untuk menghancurkan otak pertahanan musuh, markas, radar, dan gudang amunisi dalam hitungan menit. Dengan peningkatan produksi sepanjang 2024 sampai 2025, Rusia kini berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk memaksakan tekanan terhadap Ukraina dan mengguncang perencanaan NATO. Di dunia di mana setiap detik menentukan, Iskander M adalah penentu waktu. Ia adalah pengubah permainan. Dan selama tidak ada sistem Barat yang benar-benar mampu menghentikannya, Iskander M akan selalu menjadi senjata yang paling ditakuti Barat.